Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Onisil. Jumpa lagi dengan Onisil Craft. Pada pertemuan kali ini Oni akan sharing bagaimana menentukan atau bagaimana menghitung rumus awal untuk membuat alas tas berbentuk oval memutar. Banyak sekali pertanyaan dari sahabat Onisil yang masuk bagaimana cara membuat rantai awal alas oval ini ya. Jadi kali ini Oni akan sharingkan bagaimana cara kita menentukan berapa sih rantai awal yang harus dibuat untuk membuat alas tas berbentuk oval memutar. Di sini Oni akan bagikan bagaimana cara Onisil sendiri ya. Jadi rumus ini ala Onisil sendiri yang biasa Onisil pakai ketika akan membuat alas tas berbentuk oval. Sebelum menghitung rantai awal tas oval, sahabat Oni harus paham dan mengerti dengan bentuk baku atau pola baku dari bentuk oval ini. Ini bentuk alas oval memutar, bentuk bakunya ya. Ada 3 bagian dari bentuk oval ini yang harus sahabat Oni pahami, yaitu bagian yang oval ini, 2 bagian oval kiri dan kanan. Ini adalah bagian tempat kita melakukan penambahan atau increase. Ya. Tempat kita membuat tusuk tambahan. Dan yang bagian yang petak panjang ini atau persegi panjang ini adalah bagian yang konstan atau tetap, di mana tusuknya itu tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh ada pengurangan. Pada bagian penambahan yang kiri dan kanan ini, nanti setiap putarannya atau setiap barisnya itu penambahannya sama banyak. Berapa tusuk yang kita tambahkan di setiap barisnya itu sama banyak. Setelah sahabat Oni paham dengan 3 bagian baku pola dasar bentuk oval ini, nah sekarang kita akan masuk pada penghitungan untuk menentukan berapa sih jumlah rantai awal yang harus dibuat untuk sebuah proyek rajutan. Untuk menghitung rantai awal dari alas tas berbentuk oval ini, ada beberapa langkah yang harus sahabat Oni perhatikan. Yang pertama, motif. Ya, motif apa yang akan sahabat Oni buat pada proyek tas kali ini. Yang kedua, ukuran tas yang akan sahabat Oni buat. Kalau Oni biasanya membuat perkiraan ya, karena hasilnya nanti itu biasanya misalnya kita tentukan ukuran 5 cm, ternyata setelah kita rajut dengan sekian putaran, biasanya itu ada yang pas, ada yang kurang atau lebih setengah sentian biasanya gitu ya. Jadi kita buat perkiraan yang mendekati saja. Yang ketiga, pengulangan motif. Sahabat Oni juga harus hitung berapa banyak motif ini akan diulang dalam tas yang akan sahabat Oni buat. Yang keempat, tentukan putaran. Ya, kenapa putaran ini penting untuk kita tentukan? Pada bagian ujung kiri dan kanan itu kan ada penambahan. Penambahan ini jumlahnya tetap di kiri dan kanan. Seperti ini ya. Ini tadi di awal Uni sudah jelaskan ada 3 bagian pola baku dari bentuk oval ini, yaitu ujung kiri, ujung kanan yang berbentuk oval. Di sini terdapat increase atau penambahan atau tusuk tambahan. Yang di bagian persegi ini jumlah rantainya tetap setiap putarannya, tidak boleh ada penambahan, tidak ada boleh terjadi pengurangan. Pada bagian oval yang ada penambahan ya, di sini kita buat 1 rantai tambahan. Ketika kita membuat rantai awal ya, sudah kita lebihkan untuk bagian kiri dan kanan. Dalam 1 rantai tambahan ini kita buat 3 SC. Ada 3 SC dalam 1 lubang. Ini pada baris pertama ya. Lalu nanti naik ke baris kedua, kita buat 2 SC dalam 1 lubang. Ya. Karena dasarnya ada 3 SC dalam 1 lubang, maka setiap naik baris berikutnya, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, keenam, itu nanti terdapat 3 penambahan tusuk SC.
Ya, seperti ini. Di baris pertama ada 3 SC dalam satu lubang, baris kedua kita buat 2 SC dalam satu lubang. Jadi ada 3 kelompok dia ya. Karena ada 3 SC di awal, jadi ada 3 kelompok. Lalu nanti di baris ketiga, di kelompok pertamanya itu kita buat 1 SC di satu lubang dan 2 SC di lubang berikutnya. Begitu juga di 2 SC yang lain. Nah, naik nanti ke baris keempat, kita buat 2 SC. Kita buat 2 SC di satu lubang, lalu 2 SC di satu lubang yang lainnya. Ya, jadi setiap naik baris itu terdapat 3 tusuk tambahan. Terdapat 3 tusuk tambahan atau 3 increase. Sehingga kita bisa menghitung pada baris ke-1 ada berapa tusuk SC, baris kedua ada berapa tusuk SC, baris ketiga ada berapa tusuk SC, itu sudah bisa kita hitung di awal. Makanya kita perlu menentukan akan di putaran berapa kita berhenti membuat alas ini nanti. Ya, jadi alas tas ini kita akan buat sampai putaran keberapa. Seperti ini, Oni contohnya membuat sampai putaran ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris ya, jadi 6 putaran nanti. Kita akan buatkan hitungannya atau jumlah SC-nya pada setiap baris ini. Karena rumusnya tadi baku ya, ada penambahan 3 di setiap baris. Artinya di baris pertama itu ada 3 SC. Baris kedua nanti akan ada 6 SC. Baris ketiga akan ada nanti 9 SC. Lalu baris keempat nanti akan ada 12 SC. Baris kelima nanti akan ada 15 SC. Karena naiknya tambahnya 33. Baris keenam nanti akan ada 18 SC. Misal sahabat Oni ingin membuat nanti sampai baris ke-7 gitu ya. Artinya tinggal ditambahkan saja 3. Baris ke-7 berarti 18 ditambah 3 tusuk. Nanti ada 21 SC di baris. Misalnya ingin membuat sampai nanti 8 baris gitu ya. Tinggal ditambahkan saja 21 ditambah 3 artinya 24 SC. Gitu. Nah, jadi sahabat Uni tentukan pada membuat alas barisnya sampai baris keberapa. Sekarang kita akan masuk pada cara menghitungnya. Misalnya Oni mau membuat tas dengan motif daun yaitu kelipatan 16 ya. Motifnya kelipatan 16. Lalu kelipatan 16 Oni ingin membuat kita tentukan ukuran. Ukuran Oni ingin membuat tas yang kecil aja misalnya ya. 5 cm kali 15 sampai 20 cm lah gitu ya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, Oni ingin membuat, karena Oni hanya ingin membuat tas ukuran kecil ya dengan ukuran 5 cm dan panjang 15 cm. Artinya ini kan tas kecil ya. Jadi Oni ingin membuatnya cuman pengulangannya itu 6 kali aja. Ya, 6 kali motifnya diulang ya. Nah, untuk mencapai hasil 5 cm ini, kalau menggunakan benang polycherry Onitsuga dengan jarum nomor 3, itu hasilnya kira-kira sampai pada baris ke-7. Jadi Oni membuat 7 baris atau 7 putaran. 7 putaran saja. Motifnya kelipatan 16 artinya 16 lalu pengulangannya Oni buat 6 dikali 6 ya. Hasilnya 96 tusukan. Ya, 96 tusuk yang kita butuhkan untuk membuat tas ukuran 5 kali 15 cm ya dengan pengulangan 6 kali. Lalu sampai pada baris ke-7 atau putaran ke-7. Nah, pada putaran ke-7 ini
Kita lihat lagi rumus bakunya. Pada putaran ke-7 ini ada 21 SC. 21 SC ada 21 SC di satu sisi. Nah, karena kita buat dua sisi, artinya 21 kita kalikan 2. Putaran ke-7, artinya di sini ada 21 SC di satu sisi. Kita buat dua sisi atau dua ujung kan. Artinya dikali 2 sama dengan 42. Ya, di sini aja. 21 dikali 2, kita sudah punya 42 SC atau 42 tusuk sampai di baris yang ke-7 ini. Nah, sekarang kita membuat 16 kita membutuhkan 96 tusuk. Di sini sudah ada 42 tusuk yang bisa kita hitung. Ya, lalu selanjutnya kita tinggal 96 kita kurangkan dengan tusuk yang sudah ada 42. 54 ini kita bagi 2 sama dengan 27. 27 ini nanti akan menjadi rantai tetap yang tidak boleh ada penambahan dan pengurangannya. Jadi 27 hasil yang kita dapatkan ini nanti akan berada di posisi ini. Ya. Nah, sudah 27 ini untuk membentuk alas ini. Sekarang kita butuh 2 CH lagi, 2 rantai lagi sebagai pondasi atau sebagai pijakan dari tempat increase yang kanan dan kiri. Ya. Tempat berdirinya 3 SC dalam satu lubang ini kita butuh 2 lagi sisi kanan dan kiri. Artinya 27 rantai di tengah tadi yang konstan, 27 kita tambah 2 untuk kiri dan kanan sebagai increase, lalu kita tambah 1 sebagai pondasi untuk naik ke baris kedua. Artinya totalnya 30 rantai yang harus kita buat sebagai CH awal. Jadi kita harus membuat rantai awal 30. Ya, 1 untuk pondasi nanti naik ke baris kedua, yang 2 lagi untuk tempat increase kiri dan kanan. Yang 27-nya berada di posisi konstan yang tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tadi contoh pertama ukuran tasnya kan 5 kali 15 atau 20 cm. Sekarang Oni pengen gedein nih panjang tasnya, ukurannya ya. Lebarnya tetap 5 cm gitu misalnya. Oni pengen buat panjangnya mungkin sekitar 25 atau 30-an ya. Artinya Oni butuh rantai lebih banyak dari contoh yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan Oni buatnya pengulangannya hanya 6. Nah, sekarang artinya pengulangannya harus lebih banyak. Di ukurannya lebih panjang. Jadi, semakin besar, semakin banyak pengulangan motif, akan semakin besar tas yang dihasilkan. Karena ini Oni hanya ingin membuat panjangnya lebih dari yang tadi, Oni tetapkan barisnya tetap 7 baris. Artinya 7 baris cuman di 21 SC increase kali 2 sama dengan tetap 42 ya. Sudah ada 42 SC yang kita punya. Lalu sekarang Oni buat 16 motifnya tadi kelipatan 16. Oni ingin panjangkan, kalau tadi 6, sekarang Oni mau buat 10 pengulangannya. Artinya di sini Oni butuh 160 SC. Kita sudah tahu ada 42 SC. Jadi 160 dikurang 42 sama dengan 118. 118 ini kita bagi 2 sama dengan 59 SC.
59 ini kita butuh 2 untuk increase, kita tambahkan 2, ditambahkan 1 untuk pondasi naik ke rantai ke baris kedua. Totalnya 62 CH. Jadi total 62 CH yang harus dibuat untuk awalan. Ini contoh kedua. Nanti sahabat Oni bisa belajar menghitung sendiri ya dengan rumus seperti ini. Misal sahabat Oni ingin membuat tas dengan motif yang kelipatan 8 gitu ya. Lalu ingin membuat 10 kali pengulangan motifnya. Nah, kalau 10 kali dengan 8 artinya ini kecil ya ukuran tasnya nanti jadinya. Dan sahabat Oni ingin buat sampai 5 putaran misalnya ya. Nah, di 5 putaran ini sudah ada SC-nya 15 di satu sisi increase dikali 2 sudah ada 30. Sudah ada 30 tusuk. Ya. Ini tadi kita kalikan 8 kali 10 80 tusuk kan yang kita butuhkan jadinya. Nah, sudah ada 30 tusuk. Tinggal dikurangkan 80 dikali 30 80 dikurang 30, berarti kita masih butuh 50 tusuk lagi. Nah, 50 ini sahabat Oni bagi 2 saja. 50 bagi 2, jadinya 25. Nah, jadi rantai awal yang harus dibuat adalah 25 ditambah 2 untuk increase, ditambah 1 untuk pondasi. Jadi, totalnya sahabat Oni harus membuat 28 CH awal. Gitu. Ini rumus sederhana yang biasa Oni pakai untuk membuat alas tas berbentuk oval. Ini contoh alas oval yang sudah Oni buat. Ini menggunakan contoh yang nomor 1 tadi, yang pertama. Ya, yang hasilnya 5 kali 15 atau sampai 20 cm tadi. Kita akan coba ukur. (5 cm) lebarnya. Ya. 15 cm panjangnya. Hampir 16 cm ya. Itu makanya tadi Oni bilang buat perkiraan saja. Oni terbiasa membuat perkiraan. Ini Oni buat tadi 7 baris. 7 baris dengan ini Oni buat tadi 7 baris. Dengan motif 16, kelipatan 16. Dan pengulangan motif sebanyak 6 kali. Jadi hasilnya sebesar ini. 5 cm lebarnya. Hampir 16 cm panjangnya. Jadi kalau sahabat Oni ingin tetap 7 baris gitu ya, buatnya hanya 7 baris saja lebarnya, tapi pengen lebih panjang gitu. Nah, nanti pengulangannya dijadikan lebih besar. 10 kali, 11 kali, 12 kali gitu. Nanti gunakan rumus ini akan ketemu berapa rantai awal yang harus sahabat Oni buat. Kita akan coba praktekkan contoh kedua ini nanti pada video selanjutnya. Untuk menghitung rumus awal rantai awal ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan prakteknya pada video kedua. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang bingung, silahkan sahabat Oni bertanya di kolom komentar. Tolong di like juga ya, di share dan di subscribe channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya agar sahabat Oni bisa dapat pemberitahuan saat Oni mengupload video baru. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.